Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di acara rutin kita ya, setiap Senin membahas strategi. Kita bagi yang pertama kali menyimak ini sebetulnya bahasan strategi yang mengacu pada buku Henry Mintzberg dan James Brian Quinn dan kawan-kawan, The Strategy Process yang International Edition edisi keempat. Ya, itu sebagai referensi aja, tapi biasanya juga kadang-kadang kita juga merujuk ke referensi yang lain. Baik, malam ini kita sudah masuk ke chapter 14 di mana kita akan Ray Rizaldi. Beliau sedang berada di Boston saat ini dan juga nanti ada Mas Sofyandi Sedar. Tanpa berlama-lama mungkin langsung aja Bro Ray kalau mau dimulai diskusinya silakan. Siap, Pak Gatot. Saya izin share dulu. Sudah terlihat ya? Udah. Oke. Oh, Oke, terima kasih Pak Gatot dan teman-teman Brit. Hari ini saya bareng bareng Mas Yandi ya untuk sharing tentang series on strategy dan topiknya hari ini lanjut tentang managing maturity. Jadi sebelumnya kita ngomongin managing startup ya minggu lalu. Sekarang ngomongin yang sudah mateng, jadi udah bukan startup lagi. Ini masuk ke section konteks kalau di bukunya Mintzberg. Jadi ada beberapa beberapa apa namanya beberapa section ya. Dan topik hari ini di chapter 14 ada beberapa bab nih. Ada beberapa sub artikel ya tentang managing maturity. Nanti saya jelasin. Dan kita ada di kotak merah ini tentang mulai dari machine organization, terus cost dynamics, terus nanti Mas Yandi akan lanjut tentang inovasi di birokrasi dan challenge-challenge apa yang ada di organisasi dan tentang IT ya, tentang information technology. Nah, ini tadi today's agenda. Jadi saya akan bahas 14.1 dan 14.2. Nanti mudah-mudahan Mas Yandi udah nyampe nih bahas di 14.3 dan 14.4. Revisit dari apa yang udah kita pelajarin ya. Jadi waktu itu saya joinnya di bab berapa ya? Saya lupa. Saya joinnya juga di tengah-tengah. Kalau nggak salah saya join di bab organisasi atau cognition. Dan topik yang waktu itu saya bawain tentang teknologi dan ternyata kebawa lagi di bab ini ya. Dan saya jelasin tentang konteks. Nah, buat membuka nih, tadi sudah udah diposting ya sama Mas Yandi. Key questionnya apa buat teman-teman? Jadi ada 5 aja nih ya. Tadi diposting cuma 4. Saya nambahin satu lagi. Yang pertama, apakah manajemen gaya pabrik itu masih relevan ya di era VUCA? Tadi Pak Gatot udah jawab tadi saya lihat di Telegram. Mungkin ada teman-teman juga yang pengen pengen jawab nih. Apa sih maksudnya manajemen gaya pabrik? Kita tahu ya pabrik itu selalu ingin bikin sesuatu yang konsisten sama error rate-nya rendah gitu ya. Tapi sekarang tuh kalau kita nerusin pakai gaya pabrik itu kayaknya bakal susah adopt gitu ya. Malah pabrik pabrik apa di Bandung ya di Bandung di Indonesia itu ada pabrik tekstil yang akhirnya mati gitu ya gara-gara nggak bisa adapt sama pasar dan nggak bisa adapt sama competition. Nah menurut Bapak Ibu Mas-mas yang ada di sini kira-kira gimana nih itu menjawabnya nih? Coba dulu. Kita biasanya mulai dari menurut teman-teman ketika udah eranya kayak gini masih penting nggak sih pakai gaya pabrik itu? Monggo, monggo. Itu ada Mas Denny itu. Ya, boleh Mas Rey. Eh Sebenarnya relevan atau tidak, kayaknya kalau manajemen gaya pabrik itu suatu kemestian ya, maksudnya itu sesuatu yang tidak bisa dihindari gitu. Suatu ketika kita akan harus sampai ke arah sana. Ketika misalkan kita di
apa kemarin yang manajemen ala startup ya, dengan segala macam apa namanya dinamikanya, kemudian nimble dan lain-lain. Ketika sudah fase matang itu mau nggak mau dia harus memikirkan efisiensi gitu kan, efisiensi, kemudian apa namanya keteraturan dan lain-lain ya, yang memudahkan flow atau misalkan proses bisnisnya itu berjalan secara lancar gitu, dan untuk meminimalisir error dan macam-macam. Artinya manajemen gaya pabrik pasti akan apa namanya mau nggak mau pasti akan dilalui gitu istilahnya. Nah, masalahnya apakah relevan di era VUCA? Ya mungkin tadi itu bukan masalah relevan atau tidaknya, tapi itu pasti dilalui. Tapi bagaimana menyikapinya ketika misalkan kita masuk era VUCA ini gitu. Apakah kita perlu switch dari manajemen gaya pabrik itu misalkan ke gaya manajemen lainnya, misalkan kebalik lagi startup atau yang lainnya, nah itu yang harus dipikirkan sebenarnya ke depannya gitu. Jadi suatu kemestian kalau manajemen gaya pabrik ini apa namanya dijalani ya di dalam suatu fase perusahaan, tapi ketika sudah apa namanya menghadapi apa namanya VUCA misalkan ya, mungkin mereka harus switch ke gaya manajemen yang lainnya untuk sementara misalkan seperti itu. Mungkin itu Mas Rey kalau dari saya. Ya, tadi keywordnya efisiensi sama switching strategi ya. Saya tangkap ya. Ya. Thank you Mas Denny. Mungkin ada teman-teman yang lain nih, Mas Ferdi sama Pak Sri Harjo. Mungkin saya ya. Halo, Yes. Ya, monggo Pak. kedengaran ya? Masuk. Masuk, iya. Kalau menurut saya sih gaya pabrik ini tergantung dari apa tipe industrinya dulu ya. Ya, apakah industrinya ini industri kebutuhan dasar atau kebutuhan primer, sekunder atau tersier. Karena ini kan menentukan pace dari industri tersebut seperti apa, apakah lambat atau cepat gitu. Nah, VUCA ini kan juga tergantung dari industrinya. Misalnya industri yang pace-nya lambat, walaupun VUCA ya dia berubahnya juga lambat gitu. Dan itu cocok dengan gaya pabrik yang mengedepankan efisiensi operasionalnya sehingga bisa mencapai skala ekonomis yang baik lah gitu, sehingga mendukung strategi dari pabrik itu sendiri gitu. Tapi kan kalau yang pace-nya cepat seperti yang industri-industri fashion, yang apa kebutuhan sekunder atau tersier itu kan kalau gaya pabrik itu terlalu lambat gitu, jadi ketinggalan terus. Nah itu butuh adaptasi yang lebih cepat dibandingkan gaya pabrik. Menurut saya seperti itu sih Mas. Oh, siap. Pak Sri. Monggo kalau ada yang lain. Atau mau jawab Saya salah mau satu dari ikut 5 pertanyaan ini juga boleh. mau ikut Monggo Mas. apa namanya masuk diskusi tentang manajemen gaya pabrik, dan yang dalam bayangan saya pabrik ini adalah tentang bagaimana mengelola eh, apa namanya mengelola suatu produksi suatu produk dalam jumlah yang masif, kemudian ada suatu line produksi dan itu SOP-nya berjalan dengan baik sehingga menghasilkan hasil akhir produk yang punya suatu nilai yang bisa kompetitif di market begitu. Sehingga biasanya kalau cerita tentang pabrik itu akan ada MOQ-nya kan begitu, ada minimal order quantity-nya. Di era VUCA kebetulan saya ada manage service pabrik fragrance. Yang dilakukan itu adalah bagaimana MOQ yang tadinya angkanya besar itu bisa dicacah menjadi angka yang lebih kecil, sehingga merespon market yang apa namanya permintaannya cukup lebih variatif, gampang berubah, dan merespon ketidakpastian di VUCA ini. Maka dengan prosedur MOQ yang lebih kecil dan kita bisa membuat
ekosistem itu juga mengerti, artinya kan pabrik ini kan punya ekosistem vendor-vendornya juga begitu ya. Maka vendor-vendor ini juga kita kasih tahu bahwa kenapa sih kita ordernya itu dengan skala yang bisa jadi lebih kecil dan perlu seperti itu. Otomatis mengkomunikasikan semua vendor agar dan juga ekosistem agar tujuan kita merespon VUCA dengan MOQ lebih kecil, kemudian akhirnya barang itu sampai ke distributor, sampai ke ke toko begitu, dan sampai ke market itu bisa lebih cepat. Dan juga kita juga berpikir tentang memangkas supply chain begitu ya. Bagaimana agar yang tadinya kita cerita tentang berjenjang barang sampai dari kita ke produksi kemudian sampai ke market itu berjenjang, ada agen distributor kemudian sampai ke toko, itu bisa kita cari cara agar bisa direct to customer kan gitu. Kenapa? Ini kayak ngimbangin vendor yang oke deh MOQ-nya kecil tapi harganya naik ya sekian persen begitu. Jadi ada balance begitu dari semua sisi. Sehingga relevan atau tidak relevan itu tentang manajemen gaya pabrik ini. Kalau produknya itu produk yang memang diproduksi untuk stabilitas barang yang lebih konsisten begitu ya. Kemudian dari sisi cost produk yang bagus itu bisa jadi relevan. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya specialty. Kalau pabrik ini kan lebih kepada massive, kemudian non specialty, non artisan lah kira-kira begitu. Sehingga mau nggak mau kita perlu mencari cara agar MOQ bisa lebih rendah tetapi masih bisa di-buy-in oleh market. Demikian, Mas. Wis, mantap nih keywordnya. Keren banget, sampai ada supply chain, MOQ lebih kecil, sama kalau pabrik tuh biasanya non artisan ya terakhir saya kata. Thank you Mas Ferdi. Ini satu kali lagi ya, dan boleh buat jawab pertanyaan yang mana aja. Pak Gatot mungkin, Pak Gatot. Sebenarnya gini ya, kalau ngomongin manajemen gaya pabrik, saya rasa kita semua kalau berbisnis pasti menginginkan suatu saat produksi kita atau cara kita mensuplai itu menjadi seperti pabrik gitu, supaya efisien yang dikatakan oleh Mas Sri Raharjo tadi ya. Kemudian kalau udah efisien nanti MOQ-nya juga jadi stabil gitu ya. Mungkin nggak isu lagi, nggak ada minimum lagi karena kita ordernya selalu gede gitu karena standar. Nah, di beberapa chapter dari buku ini karena kita membahas buku, saya masih ingat di industri, jadi kayak misalnya atau steel itu kan memproduksi misalkan cold rolling mill gitu ya. Nah itu manajemen pabrik masih sangat memungkinkan dilakukan karena yang namanya fukahnya itu nggak sevolatile kalau misalnya industrinya tuh di ujung, mendekati konsumen, misalkan bumper mobil gitu ya. Bumper mobil tahu-tahu mobil semua full press body. Nggak terpengaruh, dia tetap pakai manajemen pabrik gitu ya. Nah, itu memang impian kita. Mungkin juga boleh dibilang kita semua yang belajar manajemen pasti mulainya dari ya kayak Frederick Winslow Taylorism gitu ya. Ini semua kan basisnya dari industri yang pabrik gitu ya. Sehingga pabrik itu ya pada waktu zaman kuliah gitu menjadi impian kita gitu. Nanti kalau kerja, kita kerja di pabrik gitu, mulai dari planning and production control, kemudian production, sampai ke inventory management, itu kita pelajari semua. Dan itu baru nikmat rasanya bekerja kalau
semuanya stabil gitu. Nah, dalam kenyataannya nggak seperti itu. Ada bahkan saya menjumpai dalam 2 atau 3 tahun ini ada sebuah pabrik gitu ya yang memproduksi barang-barang OEM ya, jadi original equipment manufacturer, di mana dia hanya memproduksi nanti brandnya oleh orang lain. Nah, ternyata dengan gaya pabrik itu bisa menyebabkan kegaduhan karena ternyata ada perubahan-perubahan yang sifatnya mendadak dan kesalahannya bisa fatal. Yang dikirim adalah barangnya benar, tapi menggunakan brandnya yang berbeda gitu. Misalkan brand A, B, C gitu ya. Eh, harusnya untuk produsen A, tapi yang ditempel stikernya adalah stiker B. Hanya gara-gara di dalam produksi itu ada perubahan yang mendadak karena ada perubahan customer gitu. Jadi ini nggak akan bisa terjadi kalau misalnya stabil permintaannya segala macam itu, ya artinya ya nggak ada volatility gitu. Itu sih kalau menurut saya. Terima kasih. Siap, Pak Gatot. Wah, ini seru tadi. Makin dekat ke customer, makin custom deh berarti, makin tidak pabrik ya, Pak. Makin ke ujung ke supply ke apa ke upstream malah harus dituntut untuk lebih pabrik ya, lebih konsisten gitu. Oke, menarik menarik. Untuk selanjutnya saya sambil jawab ya, untuk manage waktunya, sambil jawab di tengah-tengah. So nextnya. Nah, jadi kenapa ini pas banget? Jadi pas saya sharing waktu pertama kali grafik ini muncul dan ternyata grafik ini muncul lagi gitu. Gambar ini muncul lagi di bab 14 ini. Jadi tentang machine organization. Jadi ternyata waktu kita bahas tentang bab teknologi, itu kan kita udah bahas ya, mana aja yang perlu distandarisasi, mana aja yang perlu di-customize gitu ya. Dan di sini sebenarnya di continuum of strategy ada perusahaan-perusahaan yang pure standardization, segmented standardization dan seterusnya. Dan Mintzberg-nya specifically bilang untuk yang ada di stage ini dia menyebutnya sebagai machine organization atau istilah saya tadi manajemen gaya pabrik ya, organisasi gaya pabrik, karena semuanya tuh harus serba, namanya mesin ya harus putar terus gitu ya, harus serba konsisten, harus lebih predictable. Terus tadi juga ada disebut sama Pak Sri ya, yang bisa jadi gaya pabrik itu sebenarnya tergantung industri. Wah, itu udah tepat banget tuh. Udah ngomongin industri yang kira-kira environment-nya lebih lebih nggak berubah gitu ya. Simple dan stable gitu. Cuma pertanyaan saya tadi, saya lagi mikir, masih ada nggak sih industri yang kayak gitu ya? Bahkan sesimpel kain aja udah nggak sestabil itu ya. Pikiran saya industri kain atau fabrics harusnya stable kan, tapi ternyata ada juga yang mati gara-gara perubahan industri gitu ya, atau gara-gara kompetisi internasional misalnya kayak gitu. Jadi saya masih bertanya-tanya juga nih, masih ada nggak sih industri yang benar-benar aman, yang aman dari disrupsi atau aman dari kompetisi gitu kan, kayaknya juga susah ditemuin ya. Dan yang bisa jadi mesin organisasi itu biasanya yang fokusnya ke repetitive task. Jadi nggak ribet-ribet banget. Dan biasanya kerjanya sama low worker discretion. Ini juga kemarin pabrik yang tutup di Indonesia juga sama ya. Kebayangnya repetitive task dan pekerjanya juga low worker gitu ya, apa kerah biru gitu ya. Dan tadi Pak Gatot sudah sempat touch sedikit tentang Taylorism, juga sempat dibahas di sini. Jadi manajemen machine organization ini lebih ke Taylorism. Jadi semuanya juga di bab teknologi ya, atau bab apa ya, sebelum teknologi kalau nggak salah Pak Gatot sempat jelasin tentang tapal kuda ini. Ada strategic apex, ada technostructure, ada support staff, ada middle apex. Untuk machine organization ini biasanya operating core banyak, besar, panjang gitu ya, melebar ke kanan kiri. Middle apex-nya dikit gitu ya, mandornya dikit. Tapi orang yang mikirin Taylorism, orang yang mantau dari atas itu banyak tuh. Oh, dia salah, benerin di sini. Oh, dia salah, benerin di sini. Gitu ya. Jadi strategic apex-nya besar gitu ya, compare tuh mandor-mandornya. Mandor-mandornya sebenarnya tinggal ngikutin perintah dari atas. Oh, ngikutin SOP baru atau ikutin ini gitu ya. Jadi machine organization tuh dia lebih ke top down, harusnya.
Tapi ternyata karena top down ini apa namanya? Karena si strategic apex-nya juga susah untuk creating new strategy gitu ya. Misalnya ada produk baru, wah itu lama tuh, karena dia nggak punya middle apex yang bisa supporting dia untuk eksekusi. Karena semuanya ada di kepala, tapi pas mau eksekusi, tangan sama kakinya tuh susah digerakin gitu ya. Karena mungkin di sini apa ya, tulang belakangnya kurang kuat kali ya di situ saya bilang. Nah, keuntungan dari machine organization sebenarnya dia sangat-sangat efisien, reliable output, sangat bisa diprediksi. Oh, besok bakal produksi berapa, besok bakal keluar kaosnya yang misalnya apa dia jual di tekstil misalnya, jual fabriknya yang kayak gimana, bahannya kayak apa, itu udah bisa ketebak banget. Mungkin di dunia operation udah dikenal bukan Lean ya, Six Sigma ya. Six Sigma gimana derajat errornya tuh sangat kecil gitu ya dari standarnya. Nah, itu advantage-nya untuk machine organization. Tapi disadvantage-nya karena kebanyakan orang atau pekerjaannya di-treat sebagai mesin juga. Jadi motivasinya low sekali gitu. Nggak ada engagement, nggak ada kepikiran buat berinovasi, nggak ada kepikiran buat bantuin perusahaan ketika lagi krisis atau lagi butuh butuh move cepat. Karena selama ini cuma di-treat sebagai mesin. Pekerjaannya juga di-treat sebagai mesin. Cuma dia ada karena kita punya target produksi gitu ya. Gitu. Jadi motivasinya karyawannya juga rendah. Terus silo mentalities karena apa namanya? Dia juga nggak diasah untuk berkolaborasi. Pengennya semua manajer tuh ikutin perintahnya aja. Nggak boleh tuh kadang-kadang di machine organization nggak boleh tim A ketemu tim B gitu. Nanti malah ribet kayak gitu. Yang itu disadvantage-nya. Dan terjadi juga information bottleneck. Maksudnya gimana? Karena middle apex-nya kecil gitu ya, middle manajernya dikit dan acting as a mandor aja. Jadi kadang-kadang info dari tim operating core itu nggak nyampe strategic apex. Sehingga strategic apex tuh mimpinya apa, ngeplan berdasarkan dia bangun tidur besok mau ngapain udah gitu ya. Padahal di operating core itu ketemu sama customer, ketemu sama sama pasar yang tiap hari oh orderannya berubah atau oh ada tren yang baru nih. Tapi nggak nyampe ke strategic apex kenapa? Karena middle apex-nya milih untuk filtering informasi itu ke strategic apex. Jadi ini jadi disadvantage juga buat buat middle apex-nya ini jadi nyaman karena oh pokoknya saya bisa cetak cetak 50.000 unit per hari itu aman. Kalau ada disrupsi di pasar yang bikin saya nggak mencetak 50.000, padahal emang demand-nya berubah gitu ya. Buat middle apex-nya tuh jadi nggak aman gitu ya. Jadi disadvantage-nya itu. Dan karena ada information bottleneck, jadi dia difficult to adapt. Jadi susah gitu untuk terima terima informasi baru. Informasinya barunya sekarang, strategi apex-nya mungkin barunya tahunya 3 bulan kemudian udah lewat atau bahkan ada yang tahunya setahun kemudian gitu ya. Itu. Nah, di sini ada cerita juga tentang eh, bukan founder ya, ada penciptanya Beatles kali ya, Volkswagen. Di buku ini si Nordhoff ini sebenarnya dia juga bukan foundernya. Jadi dia datang ke Volkswagen waktu itu ngelihat, oh Volkswagen ini perlu dibenerin. Akhirnya dia menciptakan VW Beetle ini, VW Beetle. Waktu 1946 kalau diceritanya. Jadi ketika dia lihat, oh laku. Kenapa laku? Karena Jerman waktu itu lagi butuh kendaraan perang. Kendaraan perang, terus ternyata perang udah beres, 1950, 1960, orangnya udah berubah nih demand-nya. Tapi dia tuh masih mikir gimana mengoptimasi VW Beetle terus gitu. Dia nggak mikir bahwa orang tuh udah nggak butuh VW Beetle, orang tuh udah butuh kendaraan tipe lain gitu. Akhirnya yang kejadian adalah Volkswagen salesnya turun dan akhirnya dia sampai kisah sedihnya ya Nordhoff tuh nggak tahu bunuh diri atau gimana ya, tapi Nordhoff akhirnya ditemukan mati di kantornya VW gitu untuk memperjuangkan si Beatlesnya gitu. Jadi padahal Beatlesnya tuh udah dari sejak 1950-an itu udah nggak laku, tapi dia tetap kekeh bahwa oh ini harus produksi terus nih Beatle-nya gitu. Padahal udah nggak laku. Karena dia mikirnya udah punya mesin yang jalan terus dan kenapa berhenti produksi gitu ya. Kayak gitu.
Nah, sempat ke-touch juga karena sempat ke-touch tadi nyambung sama teknologi ya. Ini sebenarnya lebih ke intermezzo kali ya di bukunya ini, dan mungkin nanti kebahas lagi sama Mas Yandi tentang role of information system. Karena fokusnya di machine organization itu adalah tentang konsistensi dan predictability. Jadi information systemnya mereka tuh lebih kayak monitoring. Sekarang produksi udah berapa ya? Produksi udah 5.000 atau belum? Produksi udah sesuai target atau belum? Eh, dan sistemnya tuh mengagregasi gitu ya, di inventory ada berapa, atau di produksi lagi ada berapa line yang jalan, di marketing ada berapa customer yang jalan gitu ya. Jadi basic idenya itu supaya perusahaan tuh bisa lebih adaptif biar tahu gitu ya. Tapi ternyata matriks yang dipakai itu cuma buat memuaskan dirinya si manajer aja, memuaskan dirinya si manajer, karena once di sistemnya kelihatan wah produksi turun nih, wah dia harus genjot genjot genjot. Bahkan beberapa kasus yang dibahas di buku ini manajernya filtering information, jadi instead of sistem informasinya itu melaporkan bahwa statusnya saat ini ada demand yang kurang, karena middle manajernya pengen kalau pengen tetap show off sebagai performance-nya dia, jadi dia nggak melaporkan itu gitu ya. Jadi ada information distortion di sini. Atau kalaupun bisa nyampe, itu ada delay gitu ya, sini. Dan ketika ada information system, mindsetnya jadi gini nih semua manajer. Saya juga kejadian di perusahaan. Ketika udah ada dashboard, wah saya percaya dashboard aja. Padahal mungkin karyawan-karyawan saya yang tiap hari ketemu customer itu punya lebih banyak informasi dibandingin dashboard yang saya lihat gitu. Jadi over reliance on information system juga juga bahaya. Tetap manajer harus dituntut untuk ketemu sama sama frontlinernya, ketemu sama orang-orang yang di lapangan gitu ya. Jadi di machine organization mereka pasti nuntut untuk jadi punya information system, tapi ternyata dengan information system malah bikin mereka delay instead of sesuatu yang diharapkan ya. Karena saya jualan IT biasanya, oh kalau kalau klien punya sistem IT ini bakal jadi lebih bagus nih perusahaan. Ternyata pas baca ini enggak juga ya. Ketika punya IT, manajer-manajer itu cenderung malas, jadi malas, lebih malas turun ke bawah karena oh semuanya udah ada di dashboard gitu. Bahaya juga tuh gitu. Nah, itu tentang machine organization. Jadi kesimpulannya tentang machine organization sebenarnya masih relevan nggak sih manajemen pabrik? Tadi sebenarnya udah dijawab ya, lebih sama Mas Denny tuh. Masih relevan at some point, tapi harus bisa adaptif dan bisa switching dengan cepat. Cuma pertanyaannya sebenarnya kalau kita pernah baca buku Porter ya, kalau Porter kan bilangnya kalau strategi itu cuma ada diferensiasi atau cost leadership atau apa tuh niche atau large market ya, dia bikin kuadran-kuadran itu atau di tengah-tengahnya, tapi di tengah-tengahnya ini orang yang mengkombinasikan itu biasanya jarang sukses gitu. Atau yang suka switching itu biasanya juga jarang sukses. Kalau Porter bilangnya kayak gitu. Seingat saya di kuliah strategi. Jadi orang yang pindah dari satu satu momen, ayo kita cost leadership, besoknya ayo kita diferensiasi, itu biasanya malah malah mengacaukan. Artinya dia nggak punya strategi yang in plan. Tapi justru pas baca Mintzberg, yang saya jadi paham ketika waktu itu Pak Pak Gatot bilang Mintzberg ini kayak kayak update-annya Porter ya Pak ya. Jadi Porter tuh tahun 80-an, Mintzberg lebih update lagi gitu ya. Jadi baru Mintzbergnya bilang ya nggak apa-apa berubah. Emang udah waktunya yang tadinya diferensiasi harus punya cost leadership, atau yang udah punya di cost leadership ketika di disrupt market ya harus diferensiasi lagi, harus nyari lagi produk barunya kayak gitu. So itu tentang machine organization. Nah, bab keduanya yang di bab ini sebenarnya ngomongin tentang ada hubungannya sama machine organization dan tentang maturity. Ini saya ambil dari quote-nya Elon Musk ya tahun 2006 waktu dia launching Tesla atau launching Roadster ya. Dia dengan PD-nya bilang gini, strategi kita gampang. Bahkan dia publish ini di blognya dia kan. Nah, ini saya ambil dari blognya Tesla, bilang bahwa saya mau bikin dia nyebutin jumlahnya sih waktu itu. Saya ingin bikin build sport car Roadster yang harganya seratusan ribu dolar atau 200.000 dolar, saya lupa, di Roadster itu harganya 200.000 dolar. Habis itu tapi cuma cuma berapa biji dan mendapatkan untung. Habis itu untungnya saya bikin untuk bikin Tesla versi selanjutnya yang harganya masih 90.000 dolar. Habis itu bikin lagi untungnya dipakai lagi untuk bikin versi Tesla selanjutnya. Dan terus kayak gitu sampai akhirnya
kita bisa bikin mobil yang lebih terjangkau. Sekarang Tesla harganya 20-30 ribuan di market US gitu. Dan hopefully dengan kayak gitu zero emisinya tercapai gitu. Ini cita-citanya. Dia bilang jangan tell anyone tapi dia publish di blognya sendiri, jadi aneh. Sebenarnya. Jadi lucu. Tapi sebenarnya pelajaran yang dari sini sebenarnya tentang scale dan experience. Tentang scale dan experience. Jadi ketika dia udah mulai bikin dulu nih, bikin roadster, dia attract market, harganya mahal nggak apa-apa. Tapi dari situ dia dapat cuan ya, dapat untung sehingga dia bisa bikin bikin pabrik juga. Eh, dan di EV waktu itu dia masuk, EV kan masih baru banget ya. Bahkan EV market leadernya memang Tesla ya. Top of mind kita untuk EV semuanya Tesla gitu. Baru 2 tahun terakhir ada BYD gitu kan, ada segala macam. Tapi selama beberapa tahun itu Tesla market leader untuk EV. Dan di buku ini bahas tentang kenapa kita, tadi pertanyaan ketiga saya, kenapa kadang-kadang growth at all cost, jadi growth pokoknya kita harus growth gitu ya untuk menguasain market share, itu bisa jadi penting gitu ya. Dan di beberapa artikel Tesla itu sebenarnya nggak profitable ya di awal-awal ya. Malah dia dapatnya dari investor-investor juga. Tapi ngejar market share itu juga penting buat profitability. Bahkan ada di buku ini ngeriset orang yang punya market share 10% lebih banyak itu ROI-nya, ini saya nggak ngerti nih 5 poin itu 5% atau apa. Tapi bukunya ini saya quote dari bukunya. Kalau misalnya perusahaan, let's say perusahaan Aqua gitu ya. Aqua punya 10% difference market share compare to misalnya Cleo atau siapa? Le Minerale. Dia bisa dapetin ROI-nya 5 poin lebih baik dibanding yang peringkat keduanya yang 10% di bawahnya dia. Jadi beda 10% in terms of market share itu bisa bikin ROI-nya lebih lebih tinggi gitu ya. Jadi sebenarnya market share nyambung sama profitability in a long term. In a long term. Tapi nggak cuma manufacturing cost, itu ada advertising cost-nya juga. Misalnya kita lihat deh, eh, kopi kenangan ya, kopi kenangan, kopi kenangan itu advertisingnya lebih rendah dibanding mungkin kopi Fore. Kenapa? Karena tiap berapa meter di rest area sekarang ada kopi kenangan. Jadi brandnya kita tuh udah ke ke wash duluan gitu ya, udah keisi duluan bahwa top of mind kopi kopi to go itu ya kopi kenangan gitu. Compare tuh Fore yang isinya yang baru 200 kopi kenangan saya lupa berapa, tapi mungkin udah 1000-an kalau nggak salah. Jadi secara advertising dia nggak perlu keluarin budget buat iklan lagi karena tiap orang lewat tuh udah kelihatan gitu kan. Udah advertising sendiri. Nah, di sini ada risetnya dia bilang bahwa advertising cost untuk sebuah chain supermarket yang punya 30 store itu eh, lebih rendah cost-nya dibanding 3 kali chain yang isinya 10 store gitu. Jadi secara advertising cost harus jadi lebih murah, secara distribution cost juga jadi lebih murah. Kenapa? Karena yang tadinya satu truk itu cuma bisa datang ke satu toko, sekarang satu truk full bisa datang ke 5 toko sekaligus. Gitu. Berarti ongkos distribusinya bisa dibagi. Gitu. Dan ada juga nih terkait tentang tadi bahas Mas Ferdi ya, bahas tentang MOQ sama supply chain. Jadi di sini dia bilang bahwa tiap kali pertambahan produk, ketika kita produksi kita ditingkatkan 2 kali lipat, itu ongkosnya bisa turun sampai 15% gitu ya. Jadi misalnya ongkos saya untuk memproduksi 10.000 botol misalnya, itu 1 juta. Ketika saya produksi 20.000 botol, itu tinggal 850.000. Bisa sesignifikan itu eh, efeknya ke profitability. Nah, jadi dan ada beberapa faktor gimana caranya dapetin market share. Yang pertama, first mover advantage gitu ya. Jadi untuk dapetin market share yang lebih tinggi, kita harus punya first mover advantage. Jadi ini biasanya di buku Eric Rice juga bahas ya tentang monopoli ya. Eric Rice, siapa? Peter Thiel yang tentang Zero to One. Itu dibahas juga tentang gimana caranya supaya kita tuh jadi monopoli. Microsoft pakai caranya ini, terus Amazon AWS juga pakai caranya ini. Termasuk juga Uber ya, kalau lihat filmnya Uber yang tentang pam apa tuh ya, Super Pump itu juga dia
gimana caranya dia bisa lebih cepat dibanding kompetitor sebagai first mover. Terus makanya ketika first mover dan belum ada orang, mendingan kita langsung terus tuh growth at all cost nggak apa-apa. Saya menyimpulkan ini nggak ditulis di buku, tapi saya menyimpulkan bahwa ketika kita jadi first mover terus belum ada orang, mendingan growth at all cost gitu ya. Misalnya ChatGPT deh, ChatGPT dalam waktu 1 bulan bisa dapat langsung 100 juta user, kalau nggak salah ya, 1 juta user. Sekarang top of mind kita buka LLM ChatGPT, nggak ada cloud mungkin ngiklan banyak-banyak gitu ya, tapi selalu yang dibuka ChatGPT gitu ya, atau Gemini gitu ya. Tapi Gemini mungkin untungnya gara-gara gabung sama Google Workspace jadi dapat gratis. Tapi ChatGPT dia first mover advantage, dia launch langsung 100 juta user, dia langsung dapetin market share dan sampai sekarang market share masih paling tinggi. Gitu. Itu tentang 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 market share nyambung sama profitability, yang ujungnya nanti ketika market share-nya udah banyak, kita bisa ngomongin tentang ongkos produksi. Dan tadi ya, at some point jadinya machine organization lagi. Tuh. Nah, penutup dari bab keduanya ini sebenarnya kapan perusahaan jadi efektif dan kapan perusahaan harus jadi efisien. Yang tadi sebenarnya udah dijawab gitu. Sebuah perusahaan tuh harus ready to switch gitu ya, harus ready to switch. Karena kalau kelamaan kita fokus di satu strategi, entah itu effectiveness gitu ya, itu bisa destroy competitiveness. Ini contohnya saya ambil dari apa nih? Dari online ya, itu tentang Tesla ya. Tesla yang tadi saya bilang bahwa dia punya first mover advantage, dia punya apa namanya economic of scale. Tapi ternyata ketika focusing too much on building Tesla model, entah Tesla model apa sekarang, Tesla model Y, dia lupa bahwa ternyata ada orang lain yang bisa bikin dengan cepat gitu ya, which is BYD. Dan tahun 2023 akhir kemarin BYD langsung eh, ngalahin Tesla tuh, ngalahin secara penjualan dan juga ngalahin secara manufaktur. Ini costnya BYD setengahnya, harganya ya, ini bukan costnya. Harganya bisa sampai sepertiga seperempatnya Tesla. Jadi kemungkinan besar nih Tesla harus bisa jadi efektif lagi. Manufakturnya harus bisa lebih murah lagi. Tapi saya nggak tahu nih karena MAGA manufacturing harus dibawa ke Amerika mungkin malah lebih mahal kayaknya. Mereka akan susah. So itu tentang eh, tentang economic of scale sama tentang machine organization. Saya persilakan Mas Yandi ya untuk lanjut. Enggak. Thank you, Mas. Boleh bantu jadi aslot ya, supaya nggak ganti-ganti. Monggo. Ini sebelum saya mulai mungkin sambil diskusi sambil ngobrol-ngobrol dulu. Yang pertama itu saya ingin nanya ke teman-teman apa yang di dalam pikiran teman-teman ketika mendengar kata inovasi. Apakah itu adalah orang-orang yang sifatnya tertutup di dalam perusahaan dan tidak mau ngomong sama orang lain, tapi tiba-tiba keluar ide-ide baru? Atau sebaliknya, ini inovasi itu adalah seseorang yang menggembor-gemborkan dia selalu di depan dan dia harus menjadi the first mover, atau setidaknya dia ngikutin misalnya kayak BYD tadi yang disampaikan sama Mas eh, Ray, dia BYD ngikutin dari Tesla tapi dia menjadi winner di situ. Mungkin silahkan, apa yang pertama kali terpikirkan oleh teman-teman ketika dengar kata inovasi? Kreatif dan open minded, Mas Yandi. Wes, mantap. Ada lagi? Perubahan. Perubahan. Oke, Iya. mantap. Yang pertama kreatif dan open minded, yang kedua perubahan. Oke. Kita langsung aja ya. Yang pertanyaan kedua, birokrasi. Kenapa sih kira-kira birokrasi itu tuh jadi sesuatu yang antitesis dari inovasi? Mungkin Mang Royce mau coba jawab atau Pak Gatot? Atau jangan-jangan selama ini birokrasi yang kita pikirkan di kepala itu justru birokrasi yang sifatnya mendukung inovasi malah? Kalau saya salah ya. Ya, karena birokrasi itu banyak aturan, sedangkan inovasi itu banyak hal-hal baru yang memerlukan ide-ide baru lah gitu. Kalau birokrasi kan banyak standarisasi. Itu sih menurut saya. Oke, jadi karena adanya aturan-aturan, makanya itu menghambat terjadinya ide-ide baru keluar gitu ya. Oke, ada pandangan lain? Mas Ray, silahkan kalau mau coba jawab juga nggak apa-apa. Nah,
Tadi saya mau jawab inovasi ya sih. Kalau birokrasi saya nggak ada ide nih. Tapi inovasi menurut saya adalah tentang problem solving. Gimana dia bisa nge-solve sesuatu yang ada di pasar gitu ya. Oke, Ketika dia bisa nge-solve sesuatu, dia berinovasi. oke. Nah, hal yang pertama saya dengar dari kata-kata di judul artikel ini dan baca keseluruhan itu, ini kesannya sangat oksimoron sekali. Oksimoron kan artinya sesuatu yang harusnya tidak bisa digabungkan, tapi ternyata bisa jadi gabung. Karena inovasi di dalam birokrasi, seperti tadi disampaikan sama Pak Gatot, adanya sistem-sistem yang sudah terpadu, sistem-sistem yang sudah standardized, tapi seperti tadi disampaikan oleh Mas Ray, harusnya inovasi itu sifatnya problem. Sedangkan kayaknya kalau ada birokrasi justru banyaknya problem ya, karena jadi lebih lama atau setidaknya membutuhkan approval dari pihak ke atas. Artikel di sini menjelaskan bagaimana inovasi dalam birokrasi itu bisa dilihat, terutama adanya agensi dari orang dari bawahnya dan ada enabler dari orang atas ya. Boleh next Mas Ray? Nah, oke. Yang pertama di penulis artikel ini oleh James Q. Wilson, dia menjabarkan mengenai inovasi dan tugas. Organisasi terkadang menghadapi kesulitan melakukan adjustment di dalam perubahan consumer demand. Seperti tadi yang diceritakan adanya tantangan baru, VUCA, adanya itu meningkatkan kompetisi atau proses-proses teknologi baru, terutama ketika dia melakukan investasi. Begitu juga ketika cost reduction. Tadi sebelumnya disampaikan mengenai apa namanya experience curve, adanya kurva experience. Itu tuh bertujuan supaya bisa mengurangi cost karena economic of scale pasti akan mendukung ke arah cost reduction. Tapi itu secara lebih lanjut membutuhkan inovasi juga. Kenapa begitu? Karena ketika adanya inovasi berjalan, maka eh, pembuatannya itu menjadi lebih apa bahasanya itu? Organisasi itu harus mencoba mencari tahu cara baru untuk bisa lebih fokus ke efisiensi. Karena makin lama efisiensi itu semua orang bisa melakukannya. Semua orang bisa melakukan efisiensi, maka ujung-ujungnya mereka harus mencari sesuatu diferensiasi. Seperti tadi disampaikan sama Mas Ray, Porter awalnya menyampaikan bahwa cuma ada dua ya, customer differentiation atau cost focus. Dan sehingga organisasi terutama yang sifatnya birokrat dan mature itu perlu distrukturkan sehingga efisiensi dan inovasi bisa bersifat efektif. Relationship-nya bisa jadi adanya SOP dan inovasi. Meskipun SOP itu esensial untuk memanage dari sisi tugas-tugas, tapi dia sifatnya menjadinya mengurangi inovasi karena apabila terlalu rigid dan tidak mengizinkan untuk sesuatu hal yang baru. Seperti tadi diceritakan sama Pak Gatot ya mengenai standarisasi tadi ya. Dan tendensi dari inovasi sendiri akan merubah dari tugas-tugas. Dan ketika kita merubah tugas-tugasnya orang, akan adanya resistensi. Kalimat pertama paragraf ketiga di dalam artikel di sini, kita harusnya tidak terkejut kalau organisasi menolak inovasi. Meskipun melihat dari sisi manfaat-manfaatnya ya, dari economic scale, terus kemudian efisiensi, terus menjadi lebih efektivitas. Karena organisasi sendiri itu mereka berpikir, kalau bisa udah lanjut dengan cara yang lama udah bisa berjalan, ngapain harus melakukan hal yang baru? Sehingga key challenge yang harus dilakukan adalah mengizinkan supaya keduanya bisa stabil, adanya efisiensi secara eksekusi baik dari sisi tugas-tugas yang existing, serta melakukan eksplorasi dari innovative approach. Salah satu bentuk yang biasa dilakukan oleh organisasi di sisi yang mature, mereka membuat dua tim. Satu tim adalah untuk sebagai eksploitasi dari sistem-sistem yang ada, yang kedua itu dari sisi eksplorasi. Eksplorasi seperti apa? Biasanya mereka approach dari pendekatannya ke sisi MIS. Di sini tadi diceritakan juga mengenai MIS, tapi sayangnya dari sisi MIS itu ada kontranya juga. Saya sambil buka catatannya. Yang pertama itu membuat dari sisi manajemen hanya dikasih tahu apa yang mereka perlu tahu. Yang kedua, ketika mereka melakukan higher authority mengirimkan pesan mengenai decision, maka seterusnya higher authority tersebut akan diminta approval terus mengenai pesan tersebut. Dan ketika proses dari informasi membutuhkan
penciptaan dari biro khusus, maka ujung-ujungnya unit-unit akan meminta terus dan menerus informasi sebagai cara untuk menjustifikasi eksistensi mereka. Itu kira-kira untuk yang key challenge yang pertama ya, innovation test. Boleh yang berikutnya, Mbak Mas Ray? Nah, ini salah satu artikel yang quotes yang menarik yang saya lihat di sini. Jadi di sini tuh dia bercerita mengenai Perang Dunia Pertama ketika terjadinya adanya telegram dan adanya telepon pertama kali. Makanya ada judulnya. Mereka memiliki dua musuh yang harus dikalahkan. Pemimpin di tengah lapangan, middle management, ketika dia harus menghadapi musuh di depan, ternyata dia harus mengkoordinasi dengan orang di belakang. Orang di belakang meskipun memiliki helikopter view cukup bagus, ternyata mereka juga tidak mengetahui lebih detail dan mereka menuntut akan lebih banyak informasi yang bisa disampaikan. Itu sebabnya mengapa middle management yang di tengah-tengah ini, dia commander yang di tengah-tengah ini, dia memiliki dua musuh katanya harus dikalahkan. Makanya eksekutif itu memainkan peran untuk bisa menumbuhkan inovasi, tapi dia harus memahami dulu environment-nya organisasi itu seperti apa dan apakah organisasi itu bisa beradaptasi terhadap perubahan. Ini sangat penting bagi eksekutif supaya tidak hanya fokus pada operasional yang ada, tapi juga memiliki visi dan bisa mengencourage new idea. Makanya di sini ada kata-kata mengenai agensi. Kan orang-orang yang eksekutif yang di sini disampaikan oleh si penulis adalah orang-orang yang memiliki high agency supaya bisa menurunkan ide-ide baru. Salah satu kesulitan dihadapi oleh eksekutif untuk mendapatkan informasi akurat dan unbiased adalah untuk mencari informasi yang krusial. Informasinya bisa difilter atau malah mengalami distorsi ketika dia bergerak melalui organisasional hierarki. Jadi mungkin di dalam artikel di sini juga disampaikannya adalah ketika teman-teman berada di dalam level cukup middle management atau high management, jangan pernah ragu untuk berdiskusi langsung dengan orang-orang yang berada di dalam front line. Orang-orang di front line itu memiliki informasi yang kadang-kadang lebih lengkap, lebih terstruktur, bahkan meskipun tidak struktur ataupun banyak biasnya juga, tapi setidaknya akan menjadi gambaran yang lebih jelas gitu, ketimbang melewati yang sudah terfilter atau ada distorsi. Artikel ini juga menyampaikan bahwa higher authority atau orang-orang yang berada di level atas itu lebih butuh lebih dari sekedar dari summary atau executive summary. Mereka butuh informasi yang detail supaya bisa membuat keputusan yang jelas, terutama terkait inovasi. Dan key point lain adalah meskipun orang-orang top down memiliki direktif yang jelas, menumbuhkan inovasi memerlukan individual di level-level di bawah untuk bisa identifikasi dan menjelajahi opportunity baru. Di sini tidak banyak contoh yang disampaikan sama di sini, tapi ada salah satu yang menarik itu adalah Admiral namanya William Moffett. Dia itu ketika sebelum terjadinya kejadian Pearl Harbor di 7 Desember 1941, dia sudah memiliki visi untuk bisa membangun namanya battleship. Teman-teman tahu kan ya kapal induk? Nah, kapal induk itu tuh dari si Admiral William Moffett yang pertama kali mencoba membuat. Kenapa dia tahu tersebut? Karena dia menemukan bahwa dengan pesawat terbang dan juga Navy itu sebenarnya tidak harus menjadi dua hal yang berpisah. Jadi pesawat terbang bisa terbang dari kapal induk dan bisa menjangkau musuh dari jarak jauh. Apalagi kemudian terjadinya Pearl Harbor, tahu kan yang bom-bom dari, bukan bom, pesawat kamikaze dari Jepang yang menghancurkan pelabuhan miliknya Amerika Serikat. Akhirnya banyak kapal-kapalnya si Amerika itu sendiri yang jadinya karam. Makanya dia melihat bahwa ada potensi ini sebenarnya dari sisi pesawat terbang dipakai sebagai ujung tombak dari perperangan. Oke, next. Oke, saya lanjut yang nomor 2 ya. Tantangan untuk organisasi dan information teknologi. Silakan next. Nah, ini sebenarnya inti dari artikel yang di sini tuh adalah grafik ini nih. Jadi ada 4 perubahan yang biasanya dihadapi oleh organisasi. Yang pertama itu product change, yang kedua itu process change. Yang pertama itu adanya stabil produk dan process change. Ini bisa dikatakan sebagai dia
visible untuk melakukan mass production. Yang kedua adalah dynamic product dan process change. Jadi ini menuntut adanya invention atau penemuan-penemuan baru. Yang ketiga adalah stable product and dynamic process change. Itu yang bawah ya, yang atas. Itu sehingga akhirnya lahirnya namanya mass customization. Dan yang terakhir adalah dynamic product and dynamic process change. Sorry, ini saya salah berarti. Ini yang invention ini yang terakhir. Yang sebelumnya tadi continuous improvement atau improvement yang secara meningkat. Next, Mas. Oke. Nah, ini strategi utamanya itu sebenarnya kebagi beberapa, tapi dua yang disampaikan di sini yang saya lihat itu adalah mass production. Dia fokus pada standardized product, terus dia emphasize efisiensi dan low cost, terus dia tergantung dari dedicated dan specialist labor dan menggunakan mesin-mesin khusus dan sifatnya infleksibel. Dan information sistemnya terkadang sangat tidak mudah untuk berubah, invisible, karena produksinya itu sifatnya stabil. Implikasinya apa? Jadi infleksibel ini sangat sulit untuk berubah ketika ada permintaan perubahan dari consumer demand atau product specification dan tidak responsif terhadap variasi di pasar. Yang ketiga adalah untuk mencapai efisiensi adalah tujuan utamanya, sehingga hal-hal yang lain seperti customisasi dan inovasi tidak jadi utama. Yang berikutnya yang kedua adalah invention, dia cenderung ke arah kreasi dari adanya new product atau service dan cenderung didorong oleh penemuan baru atau technological breakthrough, sehingga menciptakan competitive advantage. Tapi memiliki limitasi juga, yaitu adanya sesuatu yang berisiko dan unpredictable dan membutuhkan investasi yang lebih besar secara utama dari sisi R&D. Competitive advantage yang kemudian terjadi dari invention ini bisa jadi temporary, seperti tadi diceritakan oleh Mas Ray mengenai Tesla. Tesla bagus karena dia menciptakan baterai yang khusus waktu itu, terus yang kedua controllernya, terus yang ketiga dia bisa membuat desain yang keren. Tapi kemudian itu cuma menjadi sementara saja sehingga bisa ditiru oleh pabrikan-pabrikan seperti BYD, Ion, Chery, dan kawan-kawannya. Boleh next, Mas? Nah, yang lain itu adalah mass customization dan continuous improvement. Sehingga dari sisi tempatnya di artikel ini adalah mereka mengusulkan adanya sebuah sinergi baru. Mass customization sendiri dia bicara mengenai bagaimana masing-masing individu itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, tapi kita bisa produksi secara efisiensi. Dan pendekatan operasional mereka itu bisa sangat fleksibel dan bisa adaptable sehingga menemukan kebutuhan yang berbeda. Competitive advantage yang ditawarkan juga sifatnya unik, karena unik dibesarkan dari customer yang membutuhkan. Apa contohnya dari mass customization design ini? Meskipun di artikel ini tidak ada contohnya, saya coba cari bahwa contohnya itu seperti komputer. Orang-orang yang memesan komputer, misalnya Mas Denny nih suka ngoprek misalnya bikin komputer sendiri, tentu tahu ada merek namanya seperti Acer, Asus, Dell, ataupun juga produsen OEM-nya. Tapi Mas Denny bisa memilih dari sisi komputernya itu berdasarkan dari kebutuhannya, RAM-nya 16 GB, RAM-nya 32 GB, dan semacamnya. Atau dia pakai Intel atau pakai AMD. Misalnya karena Intel di boycott, jadi milihnya AMD. Dan akhirnya inilah namanya mass customization design. Berikutnya adalah continuous improvement. Jadi secara yang fokusnya adalah melakukan perubahan secara improvement, baik secara produk maupun proses. Sifatnya itu berbasiskan dari team based structure kalau di artikel ini. Jadi ada tim-timnya yang terlibat. Jadi ada misalnya seperti Apple ya. Ketika dia membangun iPhone, dia sebenarnya memiliki tim untuk dari sisi kamera, terus dia memiliki tim untuk membangun dari sisi chipnya. Bahkan terakhir mereka bisa membangun chip seluler baru di iPhone 16e. Kalau teman-teman tahu, dia punya chip seluler baru. Jadi ketika itu tuh dia tidak memiliki ketergantungan dari produsen seperti Huawei dan teman-temannya. Competitive advantage-nya adalah dia bisa lebih murah, kualitasnya lebih tinggi, dan lebih cepat secara delivery. Contoh yang saya tangkap di sini itu adalah perusahaan seperti Tesla. Tesla seperti mungkin teman-teman tahu adanya FSD atau fully self-driving, itu tuh ada levelnya ternyata. Ada level 1 sampai level 5. Kebanyakan perusahaan seperti sekarang ini seperti Chery ataupun BYD itu cuma sampai di level 3.
baru bisa sampai mengenali eh, market jalan. Tapi kalau Tesla FSD-nya dia bisa sampai tidak perlu membutuhkan intervensi manusia lebih banyak lagi. Bahkan dia bisa sampai memutuskan, oh ini jalannya terlalu sempit, jadi dia bisa menutup kaca spion. Tahu kan ya, kaca spion kan bisa ditutup ya, biar bisa kita lewat gang sempit. Nah, itu bisa dilakukan oleh Tesla FSD sekarang. Nah, penulis juga menyarankan bahwa adanya semacam stabilitas baru untuk bisa lakukan shifting, namanya new synergy, dynamic stability, sehingga bisa menawarkan fleksibilitas dan efisiensi, dan adanya organizational redesign itu dibutuhkan di sini. Jadi organisasi di sini tuh bisa seperti Spotify yang memiliki Spotify model biar bisa mudah shiftingnya berdasarkan customisasi dan efisiensi. Selain itu juga competitive advantage-nya itu melalui responsiveness, operational efficiency, dan menawarkan variasi dari competitive price. Contoh dari perusahaan-perusahaan di sini seperti tadi mungkin nggak banyak contoh di si artikel ini, tapi dia melihat dari karakteristik dari perusahaan yang bisa mempersonalisasi produk secara online, sambil juga bisa menjalankan operasional yang streamline. Saya melihatnya Amazon yang paling mendekati ke arah sini, karena Amazon ada beberapa bisa memberitahu Anda butuhnya apa, tapi juga dia bisa menawarkan layanan namanya Amazon Prime yang bisa lebih murah, dan juga dia akhirnya masuk ke lini buku lewat Kindle-nya dan lini entertainment dengan Amazon Prime-nya. Oke, kira-kira itu aja kali ya yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf persiapannya kurang matang. Silahkan kalau mau didiskusikan. Mantap. Thank you Mas Yendi. Monggo, kita balik lagi ke pertanyaan awal ya. Jadi Mas Denny, monggo, Mang Royce. Ya, makasih Bung sinyal kuat. Ini kan tadi menarik ya antara inovasi dan birokrasi. Terus tadi Mas Susu kan nampilin yang tabel itu, Mas, boleh lihat nggak, Mas? Ada yang, nah matriks ini. Nah ini kan di matriks ini ada ini ya. Kita bisa lihat invention sama apa? Mass customization yang paling dynamic tuh. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya kan kita tuh selalu ngelihat ini ya, selalu overthinking atau suudon lah ya sama birokrasi ya. Nah, menurut Mas Susu sendiri, di mana peranan birokrasi yang bisa memudahkan proses di atasnya, padahal yang di atasnya itu dynamic banget kan? Itu aja sih. Makasih Mas Susu. Makasih Mas Ray. Oke. Kalau saya coba refresh pertanyaannya ya, berarti ini di atasnya itu melihat di bawahnya dinamis, tapi di atasnya juga memiliki mindset sendiri stabil ya gitu ya, Mas Mang Royce ya. Yang productionnya yang dynamic itu Mas, baik stabil maupun dynamic gitu. Apalagi dynamic kan, kalau sementara yang kita tahu kalau birokrasi itu kan harga mati ya. Gimana tuh Mas? Birokrasi adalah harga mati. Kalau in my opinion sebenarnya organisasi itu tergantung dari sisi leadership-nya, itu yang pertama. Yang kedua itu dari sisi proses bisnisnya. Ketika proses bisnisnya itu bisa beradaptasi dengan cukup mudah, makanya dia bisa shifting. Mungkin perusahaan-perusahaan yang mungkin kalau mass production di sini bisa kita kasih contoh Ford misalnya. Dia memiliki Ford Model T. Dia cuma menawarkan satu model doang dan dia memiliki lini produknya stabil. Tidak banyak perubahan, bahkan juga tadi sempat diceritakan sama Mas Re adanya model Volkswagen yang cuma Beetle ya, yang bisa bertahan bertahun-tahun bahkan menjadi orangnya jadi nggak mau berubah juga. Nah itu yang kondisinya di sisi mass production Mas. Jadi di sisi dua itu yang harus diperhatikan, leadership-nya, lalu yang kedua prosesnya. Apakah dia prosesnya itu mau tetap stabil atau enggak. Tapi lain lagi ketika kita bicara mengenai industri yang sifatnya cukup cepat, produknya change dengan cukup cepat. Contohnya apa? Industri IT. Industri IT itu cukup cepat dulu awalnya teman-teman belum mengenal ChatGPT, belum mengenal adanya DeepSeek. Itu baru berapa lama itu? Itu 6 bulan yang lalu saya nggak kenal namanya DeepSeek. 1 tahun yang lalu saya belum kenal namanya ChatGPT. Terus tiba-tiba kita sudah memakai produk itu sekarang. Nah itu sifatnya dynamic.
ketika teman-teman berada di dalam organisasi dan industri yang seperti itu, mau tidak mau kita berada di yang di atas. Kita harus bisa melakukan invention ataupun mass customization. Kira-kira menjawab nggak Mas Mang Royce? Atau saya salah jawab ininya? Enggak Mas. Oke aja. Berhubung kan saya di IT ya. Ya. Kadang hari ini dan besok keputusan bisa berubah 180 derajat. Ya. Sementara kadang kalau kita di kantor kan ada policy lah, ada SOP lah, serangkaian proses approval yang harus bertahap. Nah itu kan bisa jadi menghambat ya. Gitu aja sih Mas Susu. Makasih Mas Susu ya. Ya, sama-sama Mas. Monggo Pak kalau Gatot sudah, yang lain ada yang mau nambahin. Pak Gatot sudah Pak Gatot, pegang-pegang monggo. janggut. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak? Enggak, karena membicarakan IT jadi tertarik dan memang dunia IT yang saya pahami gitu ya karena beberapa proyek gitu. Tapi saya nggak pegang IT-nya, lebih kepada project management sama change management-nya. Jadi gini sih teman-teman, kalau dikait-kaitkan gitu ya, karena kita sedang awalnya kan membahas tadi mengenai maturity ya. Dalam industri IT sendiri sebetulnya mereka pengen yang namanya mengembangkan suatu sistem itu untuk suatu business environment yang stabil gitu. Keinginannya seperti itu. Nah, tapi memang dalam kenyataannya ternyata nggak seperti itu dan kesannya seolah-olah kayak IT itu tidak di-manage dengan baik gitu. Karena memang itu sendiri suatu tantangan ya, karena masing-masing yang mengembangkan IT. Oh sorry, suara saya kecil ya? Iya, kayak jauh Pak Gatot. Bentar. Sorry. Apa settingannya di sini ya? Oh iya, iya sekarang udah oke. Udah sip, bagus. Oh sorry. Tadi soalnya sempat kelempar, tapi ternyata terus ininya settingan di audionya lebih kecil. Kembali saya ingin lagi ya, jadi berdasarkan pengalaman bahwa ternyata proyek-proyek IT itu kenapa tantangannya semakin kesini semakin berat, karena bukan kesalahan mereka sepenuhnya, walaupun mereka sendiri juga maksudnya perusahaan IT ya, meraba-raba juga, tapi justru perubahan-perubahan mendadak yang datangnya dari user. Dan user itu datangnya karena apa? Dari permintaan customer. Ya, jadi saya masih ingat sekali itu sulit sekali untuk mendeteksi bahwa yang sudah kita kembangkan di awal itu akan bisa terimplementasi sesuai dengan rencana, karena di tengah jalan memang ada perubahan dari istilahnya user experience gitu ya. Jadi ini yang membuat sebuah tantangan menjadi suatu hal yang baru. Nah, dikaitkan dengan yang kita bahas hari ini, memang 4 artikel ini kan saling terkait ya satu sama lain gitu. Dan kalau kita lihat dari managing startup waktu itu selalu di artikel terakhir, yaitu artikel ketiga, seolah-olah memberikan kabar baik gitu ke kita. Nah ini yang disampaikan Pak Mas Yandi tadi juga saya menangkapnya seperti itu. Ada istilah mass customization. Menurut saya dua hal ini kan sudah bertentangan ya, artinya paradoks gitu ya. Kita kalau ngomongin mass gitu ya, itu sesuatu yang standar gitu. Mau bikin apa? Ballpoint ya, ballpointnya seperti itu aja. Tapi begitu kita ngomongin customization, customisasi, itu berarti kan ballpoint yang seperti ini, ballpoint yang seperti ini. Kalau kita ngomongin produknya ballpoint ya, contohnya seperti itu. Artinya semakin ke sini memang semakin banyak paradoks, dan itu dikunci di artikel nomor 4. Di nomor 4 itu kan intinya oke lah kita paham yang dikatakan Henry Mintzberg di 14.1 gitu ya. Oke lah kita paham dengan yang dikatakan di 14.2 mengenai pentingnya cost efficiency dan sebagainya di 14.2. Kemudian 14.3 tadi hambatan-hambatan melakukan inovasi dengan adanya birokrasi gitu. Nah, di yang keempat kita kayak diseneng-senengin gitu loh.
udahlah santai aja lah gitu loh. Yang penting kita bisa fleksibel, itu udah oke. Jangan berharap lagi project manajemennya untuk IT project itu harus rigid, mulai dari planning sampai execution-nya itu sesuai gitu. Karena kenyataannya seperti ini, udahlah kamu nurut aja. Memang seperti ini kok dunia ini. Hmm. Kembalikan ke aplikasi 92 loh, ya. 92 kita sudah diingetin seperti itu, dan itu kenyataannya sekarang ini terjadi gitu. Bukan begitu ya Bro Re ya. Bro Re soalnya senyum-senyum. Iya Pak, jadi udah nggak zaman ya, makanya mungkin agile movement jadi rame gitu ya. Udah nggak zaman project IT pakai planning 2 tahun nggak bikin apa-apa gitu ya. Hmm. Jadi planningnya nggak usah panjang-panjang, yang penting habis planning eksekusi sprint 2 minggu kira-kira ada yang bisa di show apa enggak gitu. Kalau planning 2 tahun baru kemudian di develop, keburu usang duluan planningnya kalau di IT Pak. Hmm. Betul. Saya juga merasakan hal yang sama soalnya dengan Mas Ray tadi sampaikan kita sudah bikin namanya RJPP dari 5 tahun yang lalu, tapi kondisi sekarang itu ngelihatnya itu ternyata banyak driven faktor dari eksternal yang tidak bisa kita antisipasi. Dan seperti tadi ditulis sama penulis di sini mengenai innovation in birokrasi, bukan birokrasi in innovation ya, tapi innovation in birokrasi. Harusnya kita tuh punya skin in the game untuk tahu environment-nya itu bergerak seperti apa. Kalaupun enggak, buat organisasinya itu bisa cukup lean dan bisa cukup lincah untuk antisipasi hal tersebut. Betul. Tapi saya jadi kepikiran nih Pak. Kalau tadi Pak Gatot bilang makin dekat ke customer makin custom ya, dan Hmm. makin jauh dari customer itu makin bisa terstandar. Jadi kalau di IT, kalau kita yang ngerjain project sama customer gitu ya, ya pasti banyak customnya. Tapi kalau mungkin ke belakang misalnya suppliernya IT siapa, bisa jadi suppliernya IT server, suppliernya IT cloud sekarang, atau suppliernya IT misalnya, I don't know, mungkin komponen-komponen apa di GitHub yang kita pakai sampai sekarang tapi update terakhirnya 4 tahun yang lalu ada juga kan. Kayak gitu. Jadi makin dekat ke customer, memang derajat customer jadi tinggi, tapi makin jauh dari customer, saya baru nyadar tadi nih Pak, pas Pak Gatot bilang, kalau saya bikin eh, apa misalnya SAP deh, SAP kayaknya sebelum zamannya AI itu cukup cukup stable ya sama SAP. Mungkin sebelum SAP HANA tuh kayak berapa tahun gitu baru baru keluarin versinya. Tapi eh yang implementornya SAP itu pasti nggak custom semua. Tapi SAP-nya sendiri sih nggak banyak berubah ya, setahu saya misalnya kayak gitu. Jadi implementornya SAP ini yang perlu hire change management, yang perlu hire ini. Malah saya pernah dengar, walaupun saya nggak tahu bener apa enggak ya. Kalau SAP, saya nggak peduli bisnisnya apa, bisnisnya yang ngikutin SAP gitu ya. Jadi bisnis prosesnya kayak gimana, terserah. Tapi SAP adalah bisnis proses paling bagus katanya. Katanya gitu sih, saya nggak tahu bener apa enggak. Jadi akhirnya customernya yang ngikutin si standarnya standarnya SAP gitu, standar ERP. Padahal mungkin customernya udah punya cara bisnis proses yang unik sendiri, yang akhirnya ketika SAP dia malah jadi machine organization tadi. Ini kalau ngomongin SAP ya, karena memang saya kenal SAP itu tahun 95. Itu di Indonesia kayaknya yang pakai SAP hanya beberapa pelintir termasuk Krakatau Steel. Ya. Nah, itu masih RAP R3 gitu. Masih HANA belum lahir lah ya. Pokoknya R3 itu sangat-sangat jadul yang sangat pokoknya enggak user interface-nya sangat-sangat buruk lah gitu. Tapi saya melihat kecocokan gitu. Karena apa? Industrinya industri yang jauh dari customer, jauh dari end user. Misalnya saya membayangkan Krakatau cold rolling mill, hasilnya plat kan, ya. Dan plat itu bisa ditekuk-tekuk, bisa jadi bumper, bisa jadi body, bisa masih jauh sama end product yang dibutuhkan customer gitu. Maksudnya end user gitu. Sehingga SAP itu menurut saya waktu itu cocok
Walaupun itu aja sudah bulet ya, udah sulit gitu. Nah, sekarang kita lupakan nih SAP di zamannya 95. Sekarang kita bicara SAP sekarang ya. Nah, kan banyak yang bilang ya setan aja pusing gitu ya. Sebetulnya bukan masalah setan aja pusing, tapi yang ada ini SAP masih laku, orang-orang yang hebat dalam bisnis analisnya, bro. Karena gini, kalau kita bisa memahami dinamika bisnis, seperti kita sekarang inilah, kita sekarang belajar the business dynamic of mature organization, ya kan? Kalau kita mature di situ, yang dibutuhkan SAP itu orang-orang kayak kita. Kenapa? Karena kita tahu potensi nanti seperti apa, parameter mana yang bisa fix, parameter mana yang harus di-setnya dynamic. Ya, nah, saya belajar kayak gini, berani ngomong kayak gini karena saya pernah berdarah-darah pengen memahami bagaimana modul PS-nya SAP atau project system itu bekerja. Itu keren banget. Sampai sekarang saya selalu kalau promosi SAP selalu ngomongnya project system gitu. Karena memang project systemnya tuh very rigid, tapi bukan rigid karena dia maunya rigid. Sedemikian rupa, you can do anything in your business, whatever your business, as far as parameter settingnya itu benar. Kalau parameter settingnya udah benar, yes, SAP can do whatever you need gitu loh. Jadi bukan bisnis yang ngikutin SAP. Nah, kalau ada bisnis yang ngikutin SAP, berarti dia nggak punya bisnis analis yang keren. Dia harus hire Bro Ray, harus hire Sri Raharjo, Denny Yulian, yang ngikutin ini Mas Sofiandi. Karena kita kan belajar dinamika bisnis ya. Jadi belum lagi kalau kita ditambah industri expertise, misalnya Mas Yandi sudah tahu yang namanya payment industry itu seperti apa, gateway seperti apa. Sudah gitu ada framework, udahlah menjadi orang yang paling laku di dunia. Karena apa? Bisa mendikte orang-orang yang develop SAP supaya ngikutin parameter yang di-set oleh Mas Yandi atau Blure, sehingga bisnisnya bisa disupport oleh ERP seperti SAP itu gitu. Kalau menurut saya begitu sih, justru knowledge seperti yang kita pelajari ini, walaupun ini ilmunya tahun 90-an, kita nggak bicarain mengenai spesifik spesifik ilmu tahun 90, tapi kita mempelajari bahwa ada loh organisasi yang di-run dengan machine organization, ada loh birokrasi. Nah, orang-orang seperti ini, kita ini yang sedang berjuang belajar hal seperti ini, itu menurut saya semakin hari semakin dibutuhkan, regardless AI semakin maju gitu. Justru AI semakin maju membuat kita, kreasi kita semakin gila lagi gitu. Itu kira-kira menurut saya. Gimana Mas Denny? Mas Denny kayaknya pengen berkomentar. Ya, ya nambahin dikit aja sih sebenarnya. Terkait dengan birokrasi ini, ya saya bilang tadi ya, mungkin Pak Gatot yang di depan juga bilang bahwa itu adalah keinginan kita semua gitu. Istilahnya setelah misalkan perusahaan itu gonjang-ganjing, kemudian apa istilahnya itu dari fase startup, ujung-ujungnya kan kita pasti nyari yang gimana caranya supaya dia bisa berjalan secara teratur. Birokrasi itu kan ada hierarki kan, ada aturan, ada prosedur ya. Nah itu kan sebenarnya hampir semua perusahaan seperti itu sekarang. Even yang perusahaan dulunya inovatif sekali seperti Google atau misalkan Amazon dan lain semua pasti ada birokrasinya. Nah masalahnya adalah tadi itu gimana kita menangkap perubahan itu sehingga birokrasi itu tidak menjadi halangan gitu. Nah sebenarnya kalau yang lihat beberapa sampel ya, sekarang itu yang paling foster innovation itu kan kalau di perusahaan besar itu salah satunya PNG ya. PNG itu gede banget lah, multinasional, udah pasti birokrasi banget gitu kan. Nggak mungkin nggak birokrasi, nggak mungkin dia managingnya as a startup gitu kan, nggak mungkin. Nah di sana itu dia foster innovationnya dengan adanya crowdsourcing atau misalkan yang lainnya. Nah kemarin sempat keluar berita kan,
Ya, beritanya salah sebenarnya. PNG gagal menerapkan AI karena dari 800 project AI yang dia jalankan, hanya 10% atau berapa persen yang benar-benar jalan. Padahal bukan, karena itu culture-nya PNG untuk semakin cepat experimentation dan semakin cepat dia gagal gitu kan. Sehingga dia bisa dapat mana yang paling cocok dengan dia. Nah, di PNG itu kalau diceritain di buku The Lead and Disrupt itu, dia salah satunya dia membuka ya tadi Mas Ray bilang ada open innovation gitu kan. Nah, di sana pertama dia ya ada yang sistemnya seperti itu, ada juga misalkan sistemnya yang agak lain, misalkan dia akan membuat dua divisi, yang satu itu tetap continuous improvement karena dia itu cash cow-nya gitu kan. Nggak mungkin dia mengorbankan cash cow hanya untuk innovation gitu kan istilahnya, yang belum tentu tadi kan. Bisa jadi ya ada opportunity, tapi sebenarnya ketika dia diterima di pasar ternyata itu dengan mudah ditiru gitu kan istilahnya. Itu kan gambling banget. Jadi ada yang tetap jadi cash cow-nya dengan continuous improvement tadi, tapi dia bikin satu R&D atau misalkan satu apa namanya divisi yang dia memang benar-benar untuk menangkap apa namanya perubahan yang inovasi tadi gitu. Artinya kalau di buku The Lead and Disrupt itu bahkan disarankan supaya dia itu pertama punya kantor fisik yang berbeda, kedua punya organisasi yang berbeda, ketiga dia metriknya harus berbeda gitu kan. Karena ketika dia dituntut untuk metrik yang sama, misalkan untuk ngejar bottom line atau misalkan top line, dia kan nggak bisa gitu kan, karena nggak ada revenue-nya. Tapi mungkin dia metriknya adalah growth kayak tadi itu, growth-nya dulu gitu. Nah itu harus berbeda. Nah hal seperti itu sebenarnya di beberapa perusahaan sekarang sudah banyak ya, terutama di sisi R&D yang benar-benar R&D ya, karena kebanyakan R&D itu biasanya hanya orang-orang buangan kan. Tapi ada beberapa perusahaan yang besar yang benar-benar itu dikhususkan di R&D-nya untuk menangkap peluang-peluang seperti itu. Artinya birokrasi tetap jalan, karena apapun itu, kepastian itu kan harus kita pegang ya istilahnya itu. Bisnis yang sudah jalan, yang sudah teratur, yang dengan seminimal mungkin terjadinya kegagalan, seminimal mungkin terjadinya error gitu kan, itu harus kita pertahankan karena itu cash cow kan. Nah setelah itu mau nggak mau gimana supaya menangkap innovation tadi, ya kita bikin satu divisi khusus atau misalkan bikin open innovation kayak PNG tadi untuk menangkap peluang-peluang tadi gitu kan istilahnya. Jadi apapun itu, birokrasi itu mau nggak mau sesuatu yang pasti kita dapati gitu dalam perjalanan bisnis kita gitu. Pasti ada birokrasi. Nggak mungkin nggak ada birokrasi gitu kan. Ada hierarki, ada aturan, ada prosedur yang memang itu harus dijalankan. Nah, coba bagaimana menangkap yang tadi itu ya kita harus bikin strateginya gitu. Mungkin seperti itu sih tambahannya Pak Gatot. Terima kasih banyak. Ya, yang Justru sebetulnya ya Mas Yandi ya. ya, terima kasih ya Mas Denny. Sebetulnya, cuman karena Mas Denny tadi menjelaskan mengenai birokrasi ini, sebetulnya justru kita tuh butuh sekali loh birokrasi gitu ya, in a good way ya, bukan in a bad way, bukan in approval yang semakin lama, bukan. Tapi yang namanya birokrasi itu yang istilahnya Mas Yandi tadi bagian dari koordinasi gitu. Jadi kalau kita mindsetnya birokrasi adalah to coordinate, sebetulnya nggak ada masalah gitu. Harusnya dengan adanya birokrasi kita diuntungkan karena kita punya inovasi sehingga ada sesuatu atau seseorang yang menyuarakan ke atas gitu. Kira-kira seperti itu. Itu sih komentar saya. Saya kembalikan ke Bro Ria, Mas yang Izin untuk komen dari tanggapan dari Mas Gatot tadi. Ya, memang untuk dari sisi birokrasi bagus untuk bisa adanya coordinated. Jadi memang kalau leadership-nya, culture-nya sudah oke, dan memang leadership-nya bukan sifatnya ngelihat dari helikopter view doang, tapi juga dia bisa tahu dari sisi level bawahnya juga. Birokrasi itu bagus untuk itu. Karena dia bisa tahu hands-on di lapangan butuhannya apa. Tapi ada yang jadi isu itu ketika kita membuat organisasi itu terlalu jauh jaraknya antara orang yang paling depan dengan orang yang bisa membuat keputusan, atau bahasanya di sini tuh yang membuat decision makingnya ya, kalau nggak salah dari bahasanya itu. Jadi contoh kasus, saya pernah ada di salah satu organisasi, dia itu mau masuk ke dalam segmen produk tertentu dari sisi sistem pembayaran bank lokal, tapi dia nggak bisa masuk karena ada dibatasi, ada aturan ternyata dari lisensi. Cuman organisasi tersebut sudah memakai namanya ambidextrous
organization, jadi dia ada porsinya untuk eksplorasi. Pas waktu eksplorasi tersebut ternyata tidak mendiskusikan kepada orang-orang di bawah, dan sehingga sisi-sisi compliance bahwa dia terbatas oleh lisensi tersebut nggak bisa masuk jadinya. Itu yang menjadi concern, adalah bagaimana supaya informasi tersebut nggak cuman menjadi difilter, terus yang kedua tidak jadi distorsi, lalu yang ketiga pengambil keputusan juga bisa memberikan agensi ke orang-orang di bawahnya. Agensi di sini artinya apa? Jadi mereka memiliki semacam derajat kebebasan untuk mengambil keputusan, tapi di sisi lain juga memiliki arahan yang jelas. Mungkin Pak Gatot bisa cerita ya gimana caranya manage itu ya. Agensinya bisa orang di bawah tuh dia arahannya jelas, nggak ambigu, tapi dia juga memiliki power juga tuh untuk ngambil keputusan seperti apa gitu. High agency organization. Atau mungkin ada Mas Sebetulnya itu. powernya justru knowledge-nya. Ya, silakan Pak. Sebetulnya powernya kalau menurut saya powernya justru bukan di authority-nya, tapi lebih kepada di knowledge-nya ya. Kalau seseorang itu punya ya expertise tadi yang Mas Yandi posting di chat mengenai ada orang yang jualan prom gitu ya, justru itu sebetulnya yang menarik, karena ini juga nanti relevan dengan pekan depan tuh kita kalau nggak salah ya membahas managing expert ya. Nah di situ sebetulnya kalau dia bisa di top management untuk memberikan suatu arahan yang pasti tentang inovasi itu. Oh sorry, putus-putus ya. Halo. Apa sudah kembali saya? Udah Sudah, Pak. Pak. Udah Pak. Tadi agak breaking sedikit. Sama jauh lagi tadi suaranya. Oke, sorry. Nah, karena tadi disebutkan PNG ya, saya tadi tiba-tiba kepikiran gitu ya. Yang namanya inovasi kalau di PNG, katakanlah apa sampo? Kenapa kita harus memproduksi sampo? Karena ujung-ujungnya kan kita ingin supaya orang rambutnya selalu bersih kan gitu kan. Nah, kenapa mesti produksinya sampo? Ya, bikinlah suatu produk yang tanpa keramas, tidak harus mandi, itu rambut bersih, misalnya seperti itu. Ya, nah starting from there sebetulnya ide-ide gila itu bisa dicapai gitu. Jadi tidak harus terkungkung dengan yang selama ini rambut bersih karena dikasih sampo gitu ya. Nah, siapa tahu suatu hari dia temukan kita sambil nyetir itu kita keramas sebetulnya. Jadi kita turun dari mobil, rambut kita udah bersih gitu ya, tinggal disisir, sebetulnya kita udah keramas. Nah, hal-hal seperti itu yang sebetulnya menarik untuk dipikirkan di produk-produk apa perusahaan yang front end ya, kayak PNG. Nah, saya ngomong ini karena tadi ngomongin prom, saya juga mencoba challenge sama AI ya. Sebetulnya yang namanya, karena kita bicara maturity ya, saya tanya ke dia, sebetulnya kalau dibandingkan di zaman dulu sama sekarang, itu transformasi perusahaan dari startup menjadi major, itu butuh berapa tahun sih? Dia langsung jawab. Ya, dia jawab, kasih contohnya Ford. Ford itu untuk dari startup untuk menjadi major, itu butuh 20 sampai 50 tahun. Ya. Di zaman sekarang itu semakin pendek, 15 sampai 20 gitu ya. Saya bilang, loh, saya berpikir kebalikan loh, gitu. Saya berpikir justru di zaman yang selalu volatile ini, ya, VUCA ini, mestinya perusahaan sudah nggak memimpikan lagi menjadi major. Mereka akan hidup di startup terus. Wah, dia kelabakan jawabnya. Ya, akhirnya dia menjawab bahwa itu bisa terjadi karena kalau memang bisnismu di pasar yang benar-benar dinamik. Nah, saya cecer lagi, apa aja sekarang bisnis yang pasarnya itu stabil gitu. Ya, dia kelimpungan lagi, dan jawab lagi gitu. Tapi intinya yang saya ingin tekankan sebetulnya untuk menjawab pertanyaan bahwa apa iya di era 2000-an ini
startup menjadi mature itu lebih panjang atau pendek ya dibanding era masa lalu, itu semakin menurut saya perlu kita jawab dalam pengertian bukan jawaban yang benar atau salah, tapi lebih kepada kalau kamu setuju bahwa sekarang ini lebih pendek, dasarnya apa? Dia bilang karena adanya teknologi yang semakin maju. Oke, teknologi semakin maju. Dari sisi customer-nya juga punya teknologi lebih maju, minta lagi lebih dinamis lagi. Bagaimana itu? Kalau dulu dia hanya minta 5 jenis produk dengan varian hanya 10, sekarang kayak Toyota Kijang aja lah kan pernah ngeluarin variannya sampai 60 gitu ya. Artinya apa? Semakin ke sini orang semakin perlu varian yang semakin banyak. Artinya mungkin nggak relevan lagi kita ngomong maturity. Karena semua perusahaan itu startup, seperti startup, gitu. Bukan lagi mature lagi. Jadi impian kita menjadi punya pabrik itu udah impian yang nggak bisa lagi gitu. Bahkan nanti space export nggak bisa seperti SpaceX gitu, udah berubah lagi. Kira-kira seperti itu. Gitu. Itu sih kalau menurut saya. Wah, menarik nih. Ada banyak poin yang thought provoking menurut saya nih, Pak. Saya kepikiran gini, ini mungkin udah jam 10 ya ternyata. Jam 9:10 ya kalau di Indonesia. Tentang innovation cycle ya. Tadi barusan saya ngeprom juga hal yang sama. Jadi dulu 55 tahun, akhirnya jadi 40 tahun, akhirnya sekarang tinggal 5-7 tahun udah ada inovasi baru gitu ya. Dan ini didrive sama beberapa hal, didrive salah satunya malah kalau nggak salah tahun radio atau TV itu mencapai 100 juta pembeli atau 100 juta user itu butuh kayak berapa tahun gitu, dan itu didrive sama venture capital ternyata. Sama venture capital. Kayaknya nyambung sama obrolan kita minggu lalu ya Mas Yandi ya, tentang kenapa sih kalau visi masuk tuh harus growth gitu ya. Karena tujuannya tadi satu, bisa nggak nih dapat 100 juta user atau 100 juta pembeli dalam waktu yang lebih singkat gitu ya. Jadi bisa jadi secara siklus inovasinya harus lebih cepat, which is startup gitu ya. Tapi untuk bisa menciptakan 100 juta apa ya, 100 juta item atau 100 juta untuk bisa serving 100 juta customer, itu kita harus punya kapabilitas untuk memproduksinya. Kalau AI teknologi it's only based on code gitu ya, atau cloud gitu. Jadi teknologinya tepat, tapi saya ngebayangin gimana caranya nge-serve. Kalau kita misalnya saya pengen bikin perusahaan robot atau perusahaan di Indonesia lagi bikin ada perusahaan namanya Maka Motors kan, misalnya kayak bikin perusahaan kendaraan listrik. Gimana caranya bisa dengan cepat menciptakan 100 juta, tetap aja harus ada machine organization-nya lagi ya. Balik lagi tuh ke artikel pertamanya. Jadi menarik, at some point kita harus bisa jadi startup, siklus inovasinya harus cepat, tapi once kita hit tadi ya, kita ingin ngejar market share lebih banyak, kita harus siap dengan memproduksi secepat mungkin 100 juta unit yang konsisten. Kalau 100 juta unitnya beda-beda, bahaya juga tuh. Nanti jadi nggak ini. Berarti kalau konsisten kita butuh jadi machine organization. Itu sih paling bayang saya. Mungkin Pak Sri atau Mang Rois nih mau nambahin terakhir ya. Mungkin dari saya ya. Menarik yang birokrasi ini kalau dibahasakan menjadi bisnis proses mungkin beda lagi artinya ya. Kalau birokrasi ini sebuah bisnis proses, berarti memang fungsinya sebagai guidance kan. Nah, kalau yang saya sering lihat lowongan itu kan sekarang banyak tuh bisnis proses improvement. Nah, itu mungkin tujuannya ya tadi itu untuk mengakomodir inovasi yang semakin cepat ini sehingga harus menjadi lebih adaptabel lagi perusahaannya. Nah, itu dibutuhkan spesialis di situ gitu. Itu sih Mas. Yap, thank you Pak Sri. Masih tentang birokrasinya. Mang Rois mau ditambahin, Pak? Dikit aja sih, saya masih melihat peluang bahwa
birokrasi itu bisa melancarkan inovasi ya, walaupun pasti berantem lah gitu ya. Karena pasti kalau middle management ke atas itu kan pengennya yang jelas-jelas gitu ya, Mas Rey ya. Mereka tidak mau dipusingkan dengan banyak pengambilan keputusan atau kondisi yang tidak terprediksi mungkin ya istilahnya ya, terprediksi atau terkontrol. Sementara kalau tim lapangan kan di bawah yang penting jalan karena targetnya beda. Jadi kalau yang di bawah kan yang penting jalan, kalau di atas yang penting gak rugi. Sementara kalau yang penting jalan, ya ada probabilitas rugi, gagal, segala macam gitu. Apalagi kalau misalnya hubungannya sama klien kan ada reputasi ya. Sementara birokrasi atau aturan segala macam kan dibuat buat mitigasi itu ya. Sehingga yang susah itu adalah bagaimana mitigasinya, si birokrasinya ini bisa membuat bahwa kesibukan dan kelimbungan kita yang di bawah itu bisa nyampe level apa risiko yang dapat diterima. Ini tricky banget sih. Makanya apa ya, menarik buat saya topik malam ini ya. Karena banyak orang yang banyak mempertentangkan ya soal inovasi sama birokrasi itu nggak temenan ya. Padahal sebenarnya ada potensi mereka temenan. Cuman saya belum tahu aja nih temenannya di sebelah mana yang bisa diakalin. Gitu sih. Makasih Mas Rey. Mas Rey, Siap. mumpung Mang Roy tadi bicara, jadi sebetulnya Mang Roy ini salah satunya dia itu memasang sensor-sensor di area-area yang katakanlah pantai, laut, dan sebagainya. Nah, andaikan nanti Mang Roy ini akhirnya tahu bahwa produk seperti ini diperlukan, karena ini kaitannya dengan climate change ya, karena waktu itu saya ikut presentasinya akhirnya Mang Roy ini di Bandung. Jadi gini, menurut saya kalau itu nanti yang dilakukan Mang Roy ini menjadi suatu produk yang mungkin kita menganggapnya terlalu basic, tapi the market is huge, gitu ya. Maksudnya huge di sini climate change siapa sih yang nggak butuh gitu ya, karena semakin ini ya semakin terus ya hal yang basic, tapi hal basic yang gimana di lautan ya. Nah itu sudah bisa kita memimpikan Mang Roy ini membuat pabrik untuk membuat pengukur suhu udara di lautan. Marketnya siapa? Nggak usah jauh-jauh, Indonesia aja, lautnya yang luas ini gitu loh. Maksud saya, poin saya, kita masih bisa bermimpi untuk perusahaan major, tapi kalau kita produknya yang kita kenal dewasa ini kayak yang kita pakai sehari-hari, ya mungkin maturity udah nggak relevan lagi gitu. Tapi kalau untuk produk yang spesifik seperti Mang Roy tapi masih basic, wah itu pasarnya besar sekali. Gitu, Bro Re. Siap, Pak Gatot. Terima kasih. Dan ini mungkin penutup ya langsung dari Pak Gatot tentang apa maturity, birokrasi sama inovasi. Karena waktunya sudah 9.15 di Indonesia. Jadi izin saya simpulkan ya, mungkin Mas Andi juga boleh simpulkan tadi catatan yang saya catat nih tentang leadership dan bisnis proses, terus juga gimana caranya tadi ya mengcombine oksimoron tadi ya, apa inovasi dan birokrasi, gimana caranya combine. Dan ternyata kuncinya di high agency, orang yang high agency ya tadi Mas ini ya, orang yang high agency dia dia di lapangan tapi dia juga punya kemampuan untuk oh ini harusnya kayak gini, ini harusnya kayak gini. Jadi nyambung, bukan tentang asal yang penting jalan tapi juga dia mikirin gimana nih ROI-nya buat perusahaan. Mas Andi, monggo mau ditambahin? Udah keren Mas. Soalnya tambahan saya cuma 3 aja. Yang pertama itu guidance. Jadi ketika organisasi itu dibangun, dia harus memperhatikan guidance-nya itu untuk berinovasi seperti apa. Lalu yang kedua, ketika memanage maturity juga harus dipertimbangkan dari sisi individual kompetensinya. Itu yang dari tadi kita belum membahas bahwa mengenai kompetensinya orang-orang itu bagaimana cara meningkatkannya, bagaimana prosesnya, mungkin seperti tadi Mas Denny cerita mengenai PNG, bagaimana dia melakukan ideasi. Dan yang terakhir, mengulang lagi katanya Mas Ray tadi itu, high agency itu orang itu dipaksa untuk bisa berpikir secara sistem
maupun juga berpikir bagaimana ngelihat secara lingkungannya organisasinya harus seperti apa. Konteksnya memang environment-nya dia menguasain gitu. Dan selaras dengan yang disampaikan sama Mas Jojo tadi, semakin organisasi itu maju, semakin banyak kebutuhan ekspor-ekspor. Karena basic-basic dari pekerjaan-pekerjaan yang ada, itu mungkin kemungkinan besar semuanya akan pindah ke AI yang sifatnya basic. Thank you atas masukannya. Siap, terima kasih. Itu kesimpulan penutup. Saya kembalikan ke Pak Gatot. Kalau bisa dikembalikan, kita foto bersama aja. Kita foto bersama. Lupa nih SOP-nya gimana nih habis. Oke, ntar saya matiin dulu ya.